Puji Tuhan, saya berpikir ke depan bukan hanya ibadah biasa, ke depan kita mau buat PA, saudara ya, pelajaran Alkitab. Jadi kalau nanti ada papan tulis, kita akan mulai belajar dari kitab Kejadian. Mungkin kita akan belajar, saudara, karena di rumah itu banyak sekali buku pelajaran. Kalau tidak disalurkan, ya nggak jadi berkat juga ya. Jadi kita nanti bikin PA lah, mungkin 2 kali ibadah biasa, 2 kali PA. Amin. Dan saya juga rindu ada persekutuan doa di Bogor, saudara. Amin. Siapa yang rindu ada persekutuan doa di Bogor, saudara? Amin. Ya, Om Willy. Jadi kita doakan Pak Willy dapat kontrakan yang bagus, saudara, supaya kita bisa beribadah di sana, persekutuan doa. Amin. Ya, puji Tuhan. Tadi nyanyi luar biasa, saudara. Ibu Gembala ngesut sebelah sini. Ada seseorang ngesut sebelah sini juga, saudara. Jadi mohon maaf yang sebelah sini nggak dapat. Yang disut cuma 2 orang, saudara. Jadi Ibu Gembala ngesut saya. Ada orang ngesut sebelah sini juga. Mungkin yang di samping saya, saudara. Ya, yang di sini mohon maaf, saudara. Tidak prioritas. Ya, jadi ngesut. Ya, yang diperhatikan saja, gitu kan. Yang gondrong nggak ada yang ngesut, saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita perhatikan dalam kitab Yosua pasal 1. Ayat yang kita perhatikan, saudara, 3-8. Ya, saya sudah tandain. Yosua pasal 1 ayat 3-8. Kita perhatikan apa yang bisa kita pelajari dari kitab Nabi Yosua. Ya, udah ketemu, saudara? Sebenarnya kemarin Natal sekolah minggu ada. Kita berharap ke depan Natal muda remaja juga ada ya. Saya nggak tahu nanti apakah kita akan laksanakan yang namanya boot camp ya, youth camp. Tentunya kalau youth camp itu dari kelas 6 ke bawah nggak boleh ikut, saudara ya. Yang sudah SMP lah dapat youth camp atau boot camp. Nanti kita akan programkan. Saya berharap penasehat ajaib bisa memberikan masukan, saudara. Masih ada penasehatnya kan yang pemuda ya? Haleluya. Ya, Yosua 1 3-8 firman Tuhan berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, saudara. Ini firman Tuhan kepada Yosua. Langsung Tuhan berbicara kepada Yosua, dan Yosua mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Supaya selalu dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua punya mentor itu Nabi Musa. Kalau kita ingat Rasul Paulus punya mentor itu Gamaliel, doktor STT, ya, doktor teologi di
Yerusalem, tetapi pembimbing dari Yosua itu adalah Musa. Dan Tuhan selalu berkata bahwa seperti aku memberkati Musa, seperti aku mengurapi Musa. Ya. Seperti aku sudah menuntun dan menolong Musa, demikian. Tetapi Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, ada janji Tuhan bagi Yosua. Kalau kita pelajari, ada 3 janji Tuhan kepada Yosua. Bahwa yang kita perhatikan, yang pertama, Tuhan berkenan berjanji kepada Yosua. Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, itu Tuhan pasti genapi, Tuhan akan kerjakan. Amin. Seorang Yosua yang muda itu, generasi muda itu, saudara, yang masih belum berpengalaman tetapi ikut membimbing Musa dalam perjalanan mereka. Yosua tidak lahir di perbudakan. Yosua tidak lahir di Goshen. Tetapi Yosua lahir di padang gurun. Yosua tidak lahir di masa 300 tahun perbudakan, 400 tahun perbudakan. Tetapi dia lahir di padang gurun. Begitu dia lahir, dia buka mata, dia ada di padang gurun. Dari kecil Yosua sudah digendong-gendong, ikut di kemah. Tuhan katakan, Tuhan menjadi tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Jadi dari bayi, Yosua sudah ikut pelayanan. Amin. Sudah ikut melihat bagaimana mujizat Tuhan. Kecil mungkin Yosua melihat burung puyuh mereka makan. Kecil mungkin Yosua melihat bagaimana manna mereka makan. Yosua melihat bagaimana Musa memanage kurang lebih 1.200.000 umat yang keluar dari perbudakan. Tapi Yosua juga melihat bagaimana kejamnya Tuhan terhadap orang yang lupa akan Tuhan. Jadi ada 3 janji berkat kepada Yosua yang muda itu. Yang pertama adalah Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan Yosua tanah yang luas. Amin. Yaitu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tanah yang berlimpah dengan pertanian, hasil pertanian. Tanah yang subur. Tanah yang Tuhan janjikan adalah tanah yang keberkatan. Ini berbanding terbalik di saat Allah berkata kepada Adam, terkutuklah tanah di mana engkau berada, dan engkau akan berpeluh, engkau akan merasakan penderitaan dari setiap pekerjaanmu, karena dari debu engkau diambil, engkau akan kembali kepada debu. Jadi satu penderitaan yang tidak dapat dibandingkan. Firman Tuhan berkata, Adam kurang lebih hidup sampai 800-900 tahun. Ada pertanyaan nih. Titik awal Adam dihitung umurnya dari mana? Dari lahir. Kan dia nggak lahir, saudara. Adam tiba-tiba muncul kurang lebih setara dengan umur 30 tahun, saudara. Jadi kalau nanya, Adam umur sekian ratus tahun, iya. Tapi titiknya dari mana? Bingung kita, saudara. Ulang tahun Adam yang keberapa gitu, saudara. Kan bukan, nggak ada hari lahir gitu, saudara. Itu bercandaan orang. Janji Allah yang pertama kepada Yosua adalah, pertama Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan tanah yang luas. Amin. Kemarin kita ada di Grand Indonesia dengan keluarga. Kita ada di atas. Saya panggil adik ipar saya yang suaminya di imigrasi. Dep sini. Lihat di sana tanah itu. Iya bang, itu tanah abang. Saya katakan. Dia terheran-heran, saudara. Gak nyangka ternyata abang iparnya ada tanah di sana. Itu tanah abang. Tuhan berjanji memberikan tanah yang luas. Kita perhatikan dalam Yosua 1 ayat 3 dan 4 sampai 4. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang sebelah sana, itu sampai ke sungai besar yang di sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Amin. Menjadi daerah pemerintahan, menjadi daerah kekuasaan, menjadi daerah sumber berkat bagi Yosua. Ya, menjadi daerah di mana di sana akan Tuhan berikan Yosua keberuntungan dari tanah itu. Hasil dari tanah itu. Tanah itu akan memberi penghasilan bagi Yosua.
Itu janji Tuhan. Saudara, ini datang dari Tuhan sendiri kepada Yosua yang muda itu, bahwa Tuhan akan memberikan kepada Yosua tanah yang luas, tempat yang luas, bahkan tanah itu adalah tanah yang menghasilkan, tanah yang menjadi sumber berkat. Di area itu Yosua akan memerintah, akan menguasai tanah itu. Amin, saudara. Itu bicara tentang range dari sumber berkat di area itu. Allah sudah tentukan radius sumber berkat bagi Yosua. Radius Allah berkenan memberkati Yosua. Radius yang sangat luas di daerah itu. Dari gunung Libanon sampai ke sungai Efrat, dari tanah orang, seluruh tanah orang Het, sampai ke Laut Besar. Saudara, bukan berarti contohnya kalau kita bilang, wah ini jadi tanah buat kita, bukan. Artinya ada satu daerah, satu range yang Tuhan sudah pagari menjadi sumber berkat buat kita. Amin. Di daerah itu kita akan diberkati, di daerah itu kita akan ditolong oleh Tuhan. Daerah itu akan menghasilkan bagi kita dan hasilnya akan kita nikmati. Amin, saudara. Jadi memang ada radius, saudara. Ada radius yang Allah tuh sudah tetapkan. Ya, banyak orang, kalau kita ingat bagaimana kehidupan Naomi, saudara, di saat Bethlehem itu mengalami kelaparan, dia pergi ke Moab. Padahal Tuhan bilang, di daerah itu aku sudah tentukan menjadi engkau diberkati. Engkau beranak cucu bertambah banyak, tapi dia tidak. Dia malah keluar ke Moab. Makanya banyak kita lihat orang, saudara, Tuhan sudah tetapkan engkau ada di sana, engkau bertumbuh di sana, engkau berakar di sana, engkau diberkati di sana, engkau berkeluarga di sana. Banyak orang keluar. Dan banyak pun mereka tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan berbicara kepada Yosua, memberkati, memberikan engkau tanah yang luas, sebuah area yang cukup luas, di mana di sana Yosua akan diberkati Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, Tuhan berkata memberikan perlindungan dan kemenangan kepada Yosua. Yesus ada 5 berkata, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara. Jadi yang pertama, Yosua sudah diberikan range, radius sumber berkat, sumber pekerjaan, saudara. Ya, aku rasa Pak Willy kalau dagang pun ada radiusnya, gitu Pak ya. Ada radiusnya. Kalau keluar dari situ, siapa gitu, kok mana sih, sia-sia gitu kan bahasa kasarnya ya. Jadi memang, nah bukan hanya radius, Tuhan pun berjanji memberikan perlindungan dan kemenangan. Gak ada yang akan bertahan melawan engkau. Artinya Yosua Tuhan tetapkan akan menjadi yang nomor 1 dan tidak akan ada yang menyaingi dia. Usahanya, mata pencahariannya, sumber berkatnya, dia tetap champion. Itu janji Tuhan. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ya, dulu waktu di Medan, saudara, ada preman. Di Preman Siantar, saudara. Nama premannya Tahan Sagala, gitu, saudara. Ngeri, saudara. Tahan Sagala. Ditusuk mati juga, saudara. Ini preman. Coba kata, siapa jagoan Siantar sini? Terus kata aku premannya gitu. Ditusuk anak kecil di belakang, mati juga, saudara. Nah, aku tahan Sagala gitu, saudara. Kalau bukan dari Tuhan, habis, saudara. Ya, kalau bukan dari Tuhan, kadang orang punya sesuatu dalam tubuhnya, dia akan takut melihat yang lain. Ngeri kalau ada yang di atas, ya kan? Ilmunya lebih tinggi lagi. Jadi, saudara, janji Tuhan bahwa Allah akan memberikan perlindungan dan kemenangan kepada Yosua. Jaminan perlindungan, jaminan kemenangan. Jaminan bahwa Yosua akan dipagari dan diberkati Tuhan seumur hidupnya dengan apa yang dia kerjakan, dengan apa yang dia lakukan. Amin. Itu bentuk perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan memberkati dan memagari, menjagai, melindungi Yosua, memberikan kemenangan kepada Yosua dalam setiap bentuk. Saudara, kalau saudara punya usaha, yang ditakutkan apa? Saingan.
Ya kan? Saingan. Saingan bisa menjerumuskan. Orang-orang dunia bisnis semua ribut dengan saingan. Ya, kalau kita perhatikan berita sudah mulai banyak. Yang ini sudah mulai tutup, yang ini sudah mulai tutup karena saingan. Di Medan, ini di Medan sudah bukan sih. Di Medan kalau kita mau di lapangan Merdeka itu kita makan pecel lele di sini, ternyata di sini pecel lelenya rame, di sebelahnya sepi. Tetapi karena nggak ada tempat, kita duduk di tempat yang sepi itu, tapi sudah warung lain, diusir kita saudara. Woi, jangan di situ kau duduk. Ya kan kami di sana, tapi kursinya apa? Ya udah di sana kalian duduk, berdiri aja makan, katanya saudara. Itu saingan saudara kan, nggak boleh makan di situ. Itu kami alami sendiri. Jadi apa gunanya kita buka usaha, contohnya bikin segala sesuatu, tetapi memang dibredel, diteror, ya kan, diserang, ya alhasil modal habis. Tetapi saudara, Tuhan berkata kepada Yosua bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, sebab seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku juga menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu jaminan dari Tuhan. Amin. Kita hidup tentram, kita bekerja tentram, kita berusaha tentram. Amin, saudara. Bahkan di kantor pun pengen naik promosi, banyak saingan, banyak yang nusuk dari belakang, banyak yang ngomongin, saudara, banyak yang fitnah. Itu bentuk dari serangan. Tetapi kalau firman Tuhan berkata kepada Yosua, tidak akan ada yang bertahan menghadapi itu. Udah gak ada saingan, pokoknya kita the best, amin. Pilihan pertama untuk promosi si A, gitu. Pilihan pertama untuk mendapat berkat si A, pokoknya itu jaminan dari Tuhan. List paling atas, top of the top. Amin, saudara. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Yang ketiga, bahwa Tuhan tetap setia kepada, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin, saudara. Janji Tuhan adalah penyertaan. Dan Tuhan katakan di bagian lain, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, kita tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Fokus kepada apa yang Tuhan kasih, fokus kepada siapa yang Tuhan kasih kepada kita. Amin. Kalau sudah Tuhan kasih kepada kita, jangan melirik lagi ke kanan atau ke kiri. Amin, saudara. Iya. Tetap fokus, oh, so dia gitu ya. So dia. Jadi jangan melirik kanan kiri lagi, saudara. Tetap so dia, fokus, saudara. Amin. Itu yang Tuhan sampaikan. Sehingga jaminan Tuhan itu adalah jaminan janji, tetap setia kepada janji-janjinya. Tuhan tetap setia kepada janji-janjinya. Tuhan tetap melaksanakan sumpah seperti yang dia sampaikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Ya, kadang kita bisa meniru ayam juga, saudara. Saudara, ayam nyebrang jalan lihat kanan kiri enggak? Enggak. Karena matanya sudah di kanan kiri, saudara. Masa begini lagi? Enggak, saudara. Makanya tetap fokus ke depan. Amin. Fokus. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin, saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin. Ini janji Tuhan, janji kita menjadi pemimpin. Amin, saudara. Pemimpin yang Tuhan sudah tentukan lewat tadi area radius yang Tuhan sudah tentukan. Dan Tuhan katakan juga tidak akan ada yang seperti engkau, tidak akan ada yang menjatuhkan, tidak akan ada yang menyaingi. Dan Tuhan katakan engkau jadi pemimpin. Amin, saudara. Engkau akan menjadi pemimpin bangsa ini. Tentunya roh kepemimpinan itu yang Allah berikan bagi kita. Amin. Mungkin kita pun hanya seorang anak, hanya seorang remaja. Bagaimana mungkin saya bisa begitu? Saudara, roh kepemimpinan itu Tuhan sudah berikan kepada Raja Daud pada saat dia masih kemerah-merahan, masih muda. Tuhan sudah berikan kepada roh kepemimpinan. Akan terlihat, saudara, sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan itu
penuh dengan penguasaan diri. Tidak gampang panik. Ya, kadang dalam rumah tangga, saudara, saya mau sampaikan karena di sini banyak rumah tangga. Kadang kalau istri ngomong A, B, C, dan D, suaminya karena nggak punya roh kepemimpinan, lebih kesurupan suaminya daripada istrinya, saudara. Itu kan jadi aneh. Yang ngomong istrinya, Pak, tetangga kita begini-begini. Gitu. Istrinya kadar kesurupannya masih 50%. Dikala didengar suaminya yang tidak memiliki roh kepemimpinan, langsung dia kesurupan 100%, saudara. Ini yang bahaya. Di kantor pun kita, saudara, Tuhan mau kita punya roh kepemimpinan. Amin. Kita melihat sebuah masalah, persoalan, kita punya ketenangan untuk menyelesaikan masalah itu. Kita yang memimpin, leading the problem. Kita yang memimpin setiap masalah. Oh ya udah, kalau masalah begini, kita akan respon begini. Saya juga di kantor begitu, saudara. Banyak bos-bos saya itu gampang kesurupan. Saya bingung nih. Ada salah dikit kesurupan gitu, saudara. Langsung gila semua. Kan saya bilang kepada tim saya, ini orang pada kesurupan semua, gimana caranya ya? Ada orang yang gampang, saudara, gampang karena tidak memiliki roh kepemimpinan. Engkau akan memimpin bangsa ini, amin. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Ini pun janji Tuhan kepada kita. Dimulai dari memimpin keluarga. Engkau akan memimpin keluarga ini. Amin, saudara? Ada yang amin? Amin. Amin, saudara. Haleluya. Engkau akan memimpin. Ada roh kepemimpinan yang Allah siapkan. Enggak harus pengalaman jadi pemimpin, enggak. Daud, Tuhan siapkan dari seorang muda. Enggak ada pengalaman pemimpin, saudara. Dia memimpin kambing, iya. Tetapi saudara, Tuhan angkat dia menjadi pemimpin, menjadi raja, karena memang Tuhan memberikan roh kepemimpinan kepada Daud. Amin. Kita pun semua yang ada, saya percaya kita punya roh kepemimpinan. Amin. Baik Tuhan berikan kita menjadi pemimpin dalam organisasi, pemimpin di keluarga, rumah tangga, mungkin anak-anak remaja, mungkin pemimpin di sekolah, saudara. Ya, mungkin pemimpin pun di kepanitiaan, itu punya roh kepemimpinan, itu enggak semua punya. Makanya Tuhan katakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Bagaimana kita memanage keluarga, memanage rumah tangga, memanage masalah, bahkan anak-anak juga, saudara, pemuda remaja, dalam meraih cita-citanya, saudara, engkau memiliki roh kepemimpinan. Saya seperti ini, saya keinginan saya begini, saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberikan. Amin. Dan saya mau katakan kepada kita, waktu remaja, saya itu hampir gak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang strategis. Saya pernah sampaikan bahwa megang drum aja, saudara, di gereja saya dulu. Saya suruh turun kau, urusan nanti itu, katanya, saudara. Bahkan, saudara, makanya saya katakan kita untuk menjadi pemimpin tentunya kita memulai memimpin diri kita sendiri, emosi kita sendiri, harga diri kita sendiri. Amin, saudara. Saya di gereja saya di Medan, kerja saya apain? Ngangkat-ngangkat speaker, toa. Ngangkat itu. Selama pemuda remaja, nggak ada kerjaan lain, saudara. Kita kadang KKR sampai ke gunung, saya bawa toa, saya bawa speaker sampai ke gunung. Mau ke Sibolga, ke Tanah Karo, ke Nias, semua, saudara. Saya ikut panggul-panggul. Kerja saya cuma itu. Nggak pernah saya pimpin pujian, saudara, karena mereka tahu suara saya hancur. Nanti bukannya setan pergi malah datang, mereka pikirkan, makanya saya nggak pernah dipakai pimpin pujian. Kalau ngangkat-ngangkat ya itu memang seperti itu, saudara. Standby di mobil gembala saya dulu suka mogok, saudara, L300. Namanya Eltor di Medan. Itu suka mogok, ya dorong mobil, karena kan jalan becek waktu itu, saudara. Lagi naik ke gunung daerah Brastagi, ke Banjahe. Memang itu, saudara. Di kebun kacang pun, seumur hidup nggak pernah khotbah di kebaktian umum, saudara. Kerjanya saya ngapain? Saya bilang, udah sama ibu gembala, kita ambil bagian bersih-bersih. Sehingga tim kebersih-bersih dari kita, ya udah itu bagian kita. Gitu. Pimpin pujian, nggak pernah, saudara, di umum. Cuma sekali. Seumur hidup dari tahun 95 sampai tahun 2000 berapa, saudara. Cuma sekali pimpin pujian di umum, di pusat. Untuk memimpin kematian, saudara, ada kematian, ada pernikahan,
Karena saudara kalau khotbah di kematian itu ada salam Pantekostanya gitu saudara. Sehingga yang utama senior dulu saudara. Saya kalau kematian cuma pasang-pasang tiang mic saudara. Saudara bisa tanya. Kalau baptisan saya cuma ngasih mic begini. Bagus dapat kerjaan itu saudara. Tetapi Tuhan itu memberikan roh kepemimpinan kepada mereka yang Tuhan mau menjadi pemimpin. Amin. Jadi apapun kerja kita di rumah Tuhan, di gereja, mau cuma hal yang terkecil sekalipun, saudara, kita ini pemimpin di mata Tuhan. Amin. Ada roh kepemimpinan yang Tuhan berikan. Apa gunanya ke depan kita memimpin sesuatu, tapi kita tidak memiliki roh kepemimpinan? Itu yang bikin banyak sebuah organisasi hancur, sebuah kepanitiaan hancur. Karena apa? Karena memang nggak ada roh kepemimpinan. Jadi jauh lebih baik, kalaupun kita mengerjakan hal terkecil apapun di rumah Tuhan, dari situ Tuhan tanamkan kita roh kepemimpinan. Amin, saudara. Dan roh kepemimpinan itu tidak diberikan kepada semua orang. Tuhan berikan kepada Yosua, engkau yang akan memimpin bangsa ini. Kehancuran gereja, kehancuran organisasi, karena orang mau jadi pemimpin, sebenarnya dia tidak ditunjuk jadi pemimpin. Karena kepemimpinan dia tidak dari Tuhan. Kepemimpinan Saul itu tidak dari Tuhan. Terjadi kepemimpinan tapi bukan dari Tuhan. Makanya siapapun kita, pemuda remaja yang ada, kepala rumah tangga, calon kepala rumah tangga, amin saudara, yang lagi kampanye mungkin, saudara lagi pendekatan kepada warga gitu saudara. Lagi mencari hati warga saudara ya. Nah itu minta kepemimpinan dari Tuhan. Amin. Karena kepemimpinan itu Tuhan yang tentukan. Tuhan yang menganugerahkan roh kepemimpinan. Jadi mari pemuda remaja yang ada, dari umur sedini pun, kalau engkau mau mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan balas dengan roh kepemimpinan. Amin. Dengan roh hikmat. Pertama Tuhan katakan kepada Yosua, radius ini akan menjadi daerah kekuasaanmu. Amin saudara. Setelah itu Tuhan katakan di radius itu dalam pekerjaanmu tidak ada yang akan menggoyang engkau. Engkau akan tetap nomor 1 di sana. Amin. Gak ada yang mengganggu usahamu, gak ada yang mengganggu pekerjaanmu, gak ada yang mengganggu keluargamu. Setelah itu apa? Engkau akan diberikan roh kepemimpinan untuk memimpin mereka yang Tuhan percayakan kita pimpin. Dari diri kita sendiri sampai kepada keluarga, pelayanan, sampai kepada radius yang terbesar. Tuhan akan siapkan bagi kita. Amin saudara. Kita bangkit berdiri.